Ini memang saya ambil dari Abu Toha Muhammad Yunus bin Abdus Sattar. Judul bukunya adalah Cara Sholat yang Khusyuk. Tapi saya enggak cari buku aslinya, enggak ketemu ini ya. Saya cari terjemahan, akhirnya ketemu, diterjemahkan oleh Zainal Abidin, terbit di Jakarta 1999. Bagus buku ini. Ya. Baik, beliau penulis buku ini melanjutkan ya di halaman 82 ini, di buku Terapi Salat Bahagia halaman 82 mengatakan setiap muslim wajib berusaha untuk menyempurnakan sholatnya. Wajib loh Mas ini. Wajib. Menyempurnakan itu iya, wajib. Kan sholat kita itu istilahnya gini Mas Bunda. Wa aqimus sholat. Apa artinya? Mendirikan sholat. Nah itu dirikan itu artinya itu bukan berdiri untuk sholat, bukan. Mendirikan itu artinya adalah sholatlah kamu yang sempurna. Membangun sholat. Nah, itu perintah lah, berarti mengerjakan sholat itu wajib, menyempurnakan sholat itu juga wajib. Tidak boleh berpikiran begini, ayo ini ya, tidak boleh berpikiran gini, daripada sholat tidak serius, lebih baik tidak sholat saja. Gitu. Nah itu ya. Daripada sholatnya nggak bisa khusyuk, iya. Tidak sholat. Nah, orang yang sholat, nah ini juga daripada tidak khusyuk tidak sholat, itu kebangetan juga. Ini ada juga yang begini, sholat tapi kok kelakuannya masih begitu, ya lebih baik tidak sholat. Tidak boleh. Banyak loh bro yang mau begitu. Iya, makanya saya tulis di Facebook ini ya, di Facebook itu saya tulis apa itu ya, berpikirlah positif terhadap STMJ. Apa bro? Sholat terus. Iya, sholat tetap dikerjakan, ya. Lalu maksiat dijalankan. Jalan terus, gitu loh ya. STMJ. Iya STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Tetap orang berpikiran positif, ya. Nggak boleh Anda mengatakan sholat tapi kelakuannya kayak begitu. Gitu. Uang kantor di bawah, uang masjid di bawah. Sholat tapi kok begitu, lebih baik tidak sholat. Tidak boleh ngomong begitu, tidak boleh. Ya. Kalau Mas Hilmi ketemu orang begitu, tolong diluruskan Mas Hilmi. Oke. Ini coba berikutnya ini ya, pada baris keempat ini. Orang yang sholat tapi tidak khusyuk lebih baik daripada orang yang meninggalkan sholat sama sekali. Demikian juga orang yang sholat dan masih terus melakukan dosa lebih baik daripada orang yang tidak sholat sama sekali. Ya dah. Kalau orang sholat dan melakukan dosa, maka dia sholatnya tetap bisa membebaskan dari dosa tidak sholat. Betul ya? Dosa tidak sholat. Lalu dosa yang lain tetap kena. Jadi kalau orang itu tidak sholat dan melakukan dosa dapat tumpuk dua toh. Sudah tidak sholat plus melakukan maksiat. Nah sekarang dengan sholat tapi melakukan dosa berarti dosanya itu minus toh. Ya. Dosanya itu minus. Ini yudhid minas sayyi'ati bro. Ya ini. Sebentar ini, ayo coba. Ini siapa yang baca ini? Mas Hilmi apa Mbak Elvina? Mbak Elvina aja untuk baca-baca. Oh iyalah. Halaman? Ayo tetap 82. Seorang laki-laki itu. Seorang lelaki menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata. Nah, ini ada orang laki-laki menghadap Rasulullah dan berkata. Sungguh si fulan mengerjakan sholat di waktu malam, tapi mencuri pada pagi harinya. Ya Allah. Jadi malamnya tahajud. Paginya mencuri. Malam sayangnya korupsi. Siangnya mencuri, pencopet, toh. Itu. Ini orang lapor kepada Nabi. Coba perhatikan, Nabi pikiran positif, yang jorok pikiranmu. Nabi menjawab. Dia langsung di justice. Nabi menjawab, ayo jawab. Sungguh dia akan berhenti mengerjakan apa yang kau katakan itu. Rasulullah begitu, ya. Optimis ya. Nabi ini gimana Nabi ini ada orangnya Nabi. Malam ya sholat, maghrib ya jamaah, isya jamaah, jam 1 ya tahajud.
Iya, kemudian subuh ya jamaah, tapi siangnya itu loh kok ya Nyuri. mencuri sepeda pancalnya orang itu loh, mencuri ini. Ada yang malamnya jamaah, ya paginya sholat subuh, kemudian siangnya itu loh membagi warisan itu haknya orang lain itu diambil, Mas Hilmi. Hah? Diambil, Bukan miliknya. bukan miliknya, itu hak orang lain gitu loh. Katanya dipinjam dulunya itu, tapi sekarang tidak mau memberikan. Nah ini kan namanya malam sholat, paginya mencuri. Ya. Sholat di malam hari, siangnya mencuri. Nabi tetap mengatakan, ya insya Allah nanti orang itu berhenti. Insya Allah berhenti. Masya Harapannya mendapat hidayah ya, Prof. Oke. Kita tidak boleh, Mas Hilmi ya, sholat tapi kok masih melakukan dosa. Nah, kalau ngomong gitu, itu sebetulnya menunjuk dirinya sendiri. Oh. Menunjuk Ayo. dirinya sendiri ya, Prof. Loh, iya toh Mas Hilmi ya? Oke. Iya Mbak Elvina toh? Iya kan? Tuh. Sebab kita sendiri ya begitu. Ayo. Makanya curiga sama orang lain. Iya kan, kita sendiri ya begitu kan? Ya. Kita sholat, tapi setelah sholat masih membicarakan aib orang lain, kan dosa. Iya. Nggih. Berarti kita ya STMJ. Sama. Sholat terus. Sholat tetap dikerjakan, maksiat jalan terus. Sama. Makanya nggak usah menunjuk-nunjuk orang kan. Oke, ini lagi ini. Ini gimana Mas Hilmi? Masih suaranya Mbak Elvina? Iya, yang baca Mbak Elvina tadi. Iya, subhanallah. Memang nih kalau saya membaca suaranya pecah Mas Hilmi. Oke, silakan. Al-Baghawi berkata, Al-Baghawi berkata, Anas radhiyallahu an menceritakan pemuda Ansor. Ansor itu penduduk asli Madinah, Mbak. Kalau imigran, muhajirin. Ansor itu Asli Madinah. asli Madinah itu. Tapi kalau muhajirin itu yang pindahan dari Makkah ke Madinah. Madinah. Pemuda Ansor yang melaksanakan sholat 5 waktu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ia masih mengerjakan dosa. Nah, sama ini kasusnya. Terus Kemudian cerita itu disampaikan kepada Nabi. Beliau menjawab, sungguh pada suatu saat nanti sholatnya akan dapat mencegahnya. Iya, Prof. Salah-salah Oh, itu. mencegahnya ya, Prof. Iya. Sholatnya akan dapat mencegahnya dari dosa tersebut. Iya. Tidak lama kemudian orang itu bertaubat dan banyak mengerjakan kebaikan karena sholat Iya, itu. toh. Allahu Akbar. Ya, berpikir yang positif lah, berpikir yang positif. Subhanallah. Sholatnya akan dapat. Kalau tidak sholat, pahalanya bertumpuk. Ya dosanya bertumpuk, gitu. Ya maksiat yang meninggalkan sholatnya itu. Nah, meninggalkan sholat itu dosa besar. Gitu loh ya. Nah ini memang idealnya itu sholat itu bisa membuat nol lah gitu. Tetapi kita kan tidak bisa, maka kita ada prinsip di dalam usul fikih itu mala yudraku kulluh la yutraku kulluh. Mala yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa dikerjakan seluruhnya, jangan ditinggalkan semuanya. Itu. Jadi Nabi itu ternyata ya walaupun orang suci itu masih memberi penilaian positif. Positif. Gimana itu Pak itu malamnya malamnya ibadah yang ngaji ini, tapi kok sering itu paginya itu Pak jadi maklar perempuan itu dia. Ya itu istighosah ya ikut, tahlil ya ikut, marhaban ya ikut, Allahumma sholli wa sallim. Ternyata di balik itu dia kerja itu. Gimana itu? Oh, tidak boleh dilecehkan. Kata Nabi, kita yakin bahwa salah satu sujud yang dikerjakan bisa saja nanti bisa menyembuhkan penyakitnya itu. Orang salawatan Nabi dan sebagainya itu masih sudahlah, nanti ada satu di antara sekian ratus salawat yang dibaca, mungkin ada satu salawat itu yang paling bisa merubah dia. Tirulah Rasulullah yang selalu optimis, berpikir positif terhadap pelaku dosa. Berpikir positif. Ciri pendengar Al Victor itu ya itu. Amin.
Sudah Mas Hilmi, itu aja kita sampaikan ya. Nanti kita diskusi pelan-pelan. Oh, kalau mau kata mutiara lagi enggak, Pak? Oh iya, boleh Prof. Ini sudah saya siapkan ini ya. Ada kata mutiara. Iya, subhanallah. Pernah saya sampaikan tapi perlu diulang lagi. Saya saja sudah lupa, apalagi yang mendengarkan. Ini kata Jalaluddin Rumi ini ya. Tuhan telah menyiapkan tangga di depan kita. Tuhan telah menyiapkan tangga di depan kita. Kita harus setahap demi setahap mendakinya. Oh. Ngerti tak, Mas? Ya. Artinya jalan menuju kemuliaan itu sudah disiapkan Allah. Ini loh tangganya. Ini tangganya. Jalan menuju bahagia itu sudah ditentukan. Ini tangganya. Ini tangganya. Kalau ingin cepat sembuh itu ya ini tangganya. Ini tangganya, ini tak tangga ya, itu. Nah, karena sudah disiapkan, tinggal kita setahap demi setahap mendakinya. Ada jalannya masing-masing ya, Bro. Jadi sebenarnya kita ini sudah difasilitasi Allah untuk menuju kebaikan. Benar. Yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa disuruh bahagia itu sudah jelas kok Mas Umi. Ya tadi itu antara lain ya. Kalau ingin bahagia, kalau ada sesuatu yang hilang, ya sudah jangan fokus itu. Contoh gini Mas Umi ya. Ada uang, kita dapat uang 1 juta. Oke. Uangnya itu ribuan. Wah, banyak berarti. Banyak ya, berarti 10 toh. Di antara satu bendel ini 1000-nya itu hilang. Kurang berarti. Paham? Iya. Lah kalau Anda itu berpikir 1000 yang hilang, paham toh? Akhirnya sedih toh. Mikir lah, iya, kurang 1000-nya itu kemana? Gak fokus pada yang ada. Lah yang mana ya, aku tanya seharian tuh mencari-cari, mungkin jatuh di sana, cari lagi, ya Allah. Cari lagi, tanya, mungkin kamu yang ambil. Gitu. Ini berarti tidak bahagia. Mbok yo. Apa bahasa Indonesianya Mbok yo itu? Mbok yo, ya kan? Mestinya itu ya sudahlah. Alhamdulillah yang kurang hanya 1000. Yang 999.000 masih utuh, Masya Allah. Nah ini kan sudah diterangkan begitu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri yang sudah ada ini ya kamu nanti bahagia. Sudah tangga-tangga itu sudah ada. Kan gitu toh. Kalau ingin tidak sakit ya ikutilah apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih. Loh sudah kan semuanya sudah ada. Oke. Ya Prof, ini ada yang sudah masuk nih. Silakan. Angkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Sidoarjo. Pak Suwarno, Mas Helmi. Pak Suwarno, monggo Pak Suwarno. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya, dalam sholat jamaah kalau ketinggalan sholat menangi tahiyat akhir itu termasuk terhitung jamaah apa enggak? Oh jamaah apa? Jamaah itu Pak, jamaah. Cuma ya pahalanya 27 tapi kecil, Pak, kecil. Tuh. Kalau mulai takbir itu 27 juga tapi besar-besar. Itu jadi kalau katakan itu hitungan per poinnya itu 1 miliar gitu Mas Ilmi. 1 miliar kalau itu mulai takbir sampai tahiyat berarti ya 27 miliar. Masya Allah. Tapi kalau hanya tahiyat saja lumayan 20 dapat 1. Tapi tercatat jamaah. Tak jamaah gitu ya. Tercatat jamaah. Terus setelah orang ini masih ya, seorang ini kan jadi makmum masjid tahiyat toh, kan berarti menyelesaikan toh. Nah, terus di belakangnya ada orang datang lagi. Mas Bu. Iya bisa. Terus ini tadi umpamanya belum selesai ada orang lagi ya enggak apa-apa. Itu masuk 27. Iyalah, masuk itu. Itu namanya sambung menyambung menjadi satu. Sambung menyambung menjadi satu. Biasa, bukan lagu saja. Ayo, lagi. Telepon lagi. Saya angkat lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Abah Katut, monggo. Nggih, assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam, Mbah. Nggih. Saya tanya tentang
membantu teman atau keluarga yang belum sholat, nggak bisa berjamaah, apakah itu yang disebut dengan sholat i'adah, Prof? Oh, enggak lah. Sholat i'adah itu sholat yang oh itu yang enggak, tapi itu istilahnya enggak pernah ada istilah itu. Namanya sholat sedekah. Ini kan gini Mas Gino ya. Orang tadi sudah sholat jamaah, toh? Oke. Setelah sholat jamaah, ada satu orang yang datang belum sholat jamaah. Terus dia ini melakukan sholat gitu, ya? Sholat lagi untuk membantu ini kan? Ya, itu kalau saya menyebut sholat sedekah. Karena Nabi ketika ada orang datang terus gitu, kemudian adakah yang mau sedekah ini? Gitu. Apa maksudnya Nabi? Ya kamu ikut sama sholat lagi lah. Kasihan dia sendirian toh. Kalau sendirian kan dia dapat 1. Ini pahala 1 toh. Nah kalau kamu mau sedekah 27 ini silakan. Nah, jadi yang mengulang sholatnya tadi itu berarti sedekah 27. Oke, lanjut. Sampun apa? Oke, terima kasih. Ini banyak yang telepon nih bro. Enggak apa-apa. Apalagi kita sedekah toh, sedekah. Sedekah juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Win, Mas Helmi. Bu Win. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Bunda Solihah. Saya mau menanyakan masalah sholat jamaah. Ya. Saya di rumah kan berdua dengan ibu saya. Ya. Ya kan, kadang-kadang saya memang di masjid, kadang-kadang saya di rumah. Oke. Tapi kalau saya di rumah, kalau saya jadi imam, saya merasa belum mampu, gitu loh, Prof. Oke. Jadi kita sholatnya Cukup. Terima kasih, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hari ini Bu Win saya nyatakan mampu, ya. Harus taat saya, ya. Kasihan itu sembahnya itu ya. Enggak sedekah berarti kasihan. Masa mau meninggal itu enggak dapat 27. Ayo, dipikir toh. Ibu itu membelikan bubur untuk ibunya, itu lebih kecil nilainya daripada sedekah jamaah. Salat, Masya Allah. Membelikan mobil, membangunkan rumah, kecil itu dibanding ibu sedekah sholat jamaah sekali saja. Luar biasa ya bro. Oh iya toh, 27 loh. Lah kalau orang itu dengan pahala 1 bisa masuk surga, ya. Nah sekarang dikasih 27. Mulai hari ini Bu Win harus sholat jamaah sama Bunda, sama Mbah ya, sama nenek toh, itu sama nenek. Dan mulai hari ini saya nyatakan ibu mampu. Kemampuan ibu ini mungkin diukur dari apa? Bisa membaca surat? Ya bacanya. Kalau nggak bisa membaca surat nggak apa-apa toh, nggak apa-apa. Ya sudah, itu saja loh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini kan bisa. Kalau nggak kuat nafasnya ya qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Nanti berikutnya Allahus samad. Apa yang nggak bisa? Iya bro. Pendengar oleh Victor kok nggak boleh minder. Nggak boleh minder ya harus. Masa dicecil gitu bro? Nggak apa-apa. Itu sah. Oke. Itu sah. Semampunya. Tidak baca surat pun sah. Satu ayat Pak ya. Tidak satu surat pun nggak apa-apa. Tidak surat pun. Jadi waladdallin, amin, rukuk boleh. Oh begitu. Iya tapi Fatihah saya juga banyak keliru. Sudahlah, yang rewel kan manusia. Allah nggak serewel itu. Oh maksudnya rewel manusia ini bro. Masa Bu Win ini jamaah tahlil Yasin Mas Saudara. Wah itu keliru itu. Keliru. Kasihan itu, mbaknya kasihan ini. Kasihan ini butuh pahala yang banyak. Butuh. Siap. Ini Elvina juga gitu ya. Tolong di rumah ya. Berikan ibunya itu yang besar ya. Anda ini datang kemudian dapat bonus 30 miliar, enggak, itu malah lebih kecil dibanding Mbak Elvina ini bisa jamaah sama ibunya. Oke, lanjut. Telepon lagi, Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Victor ya? Iya. Iya, Victor Ibu, monggo. Iya, saya mau nanya, kalau saya kan di keluarga, ada suami, ada anak yang sudah dewasa. Tapi anak saya itu sudah dewasa sih. Cuman
suami saya itu tidak mau jadi imam. Bagaimana? Apakah anak saya bisa menggantikan suami saya? Wah, jelas bisa. Jelas bisa. Ya, terima kasih. Boleh itu. Assalamualaikum. Anak belum balik pun boleh. Belum balik boleh. Iya. Asalkan anak itu ngerti najis, anak itu bisa sholat dengan bagus, sudah bisa diajak ngomong, boleh. Oh. Mumayyiz, Prof ya? Iya, boleh. Nah, itu nanti justru jadi kalau suaminya tidak mau imam, ya gampang, itu ada anaknya toh. Tolonglah suaminya ketemu saya, ya, telepon saya. Yeah. Mengapa tidak mau jadi imam, itu kenapa? Bacaannya keliru semua, sudahlah, yang rewel itu manusia. Yang ya. rewel itu manusia. Karena darurat, gitu loh. Karena darurat gitu toh. Nah, samanya tidak darurat. Kalau anaknya itu pinter baca Quran, lebih pinter dari bapaknya, maka yang berhak jadi imam adalah anaknya, bukan bapaknya. Jadi bapak tadi bukan karena minder, tidak menjadi imam, karena ada anaknya, ya paham toh Mas Ibnu ya? Bukan karena minder, karena aturan agama begitu. Dan bapak tidak boleh malu ya dengan... Enggak boleh malu, justru bangga toh. Harus bangga ya, Prof. Setelah sholat kemudian anaknya dicium, saya bangga, demi Allah saya bangga. Saya ternyata tidak salah saya menyekolahkan kamu. Duh, kamu sekarang jadi imam, demi Allah saya bangga. Saya lebih bangga ini daripada kamu ranking 1 atau 2, tapi kamu tidak bisa jadi imam. Sekarang kamu jadi imam. Ini Prestasi. orang tua yang bagus, menyemangati, anaknya akan tumbuh jadi orang hebat. Amin. Jadi tolonglah keluarga-keluarga itu, tolong, ya. Jangan sholat sendiri-sendiri di kamar sendiri-sendiri, ngaji sendiri-sendiri. Siapa yang bisa membetulkan kalau salah? Itu satu meja itu, satu apa Mas Ilmi ya, satu tempat itulah ya. Di ruang tamu kan boleh toh, kalau tidak ada musolanya, ya. Jamaah terus ngaji bersama-sama. Ini kafi bersama-sama. Ini surat Al-Mulk bersama-sama. Subhanallah, kalau salah itu mamanya, oh, nak kurang panjangnya sedikit ya. Ya, kurang panjang sedikit. Laqad aku panjang sedikit tak? Alhamdulillah. Loh gitu. Tapi kalau di kamar sendiri siapa yang ingatkan? Tiada yang mengingatkan. Kemudian pada waktu sholat itu HP letakkan di kamar semua. Jangan dibawa. Ya, nanti salam buka HP lagi. Subhanallah, kita ini kok ingin hidup diberkahi, tapi kelakuan kayak gini ini masa bisa Mas Ibnu? Salah di dalam melakukan hal-hal di dalam rumah itu. Oke, berikutnya Kita ke WA, Prof. boleh. Dan ini adalah WA pertama. Oke. Assalamualaikum, Prof. Ya, Saya mau tanya, kalau bulan puasa tidak boleh melakukan hubungan suami istri, tapi kalau sudah terlanjur melakukan harus membayar denda dengan puasa 3 bulan berturut-turut. 2 bulan. Apakah 2 bulan ya berarti, Prof? Apakah itu yang mengerjakan hanya suami atau istrinya juga terus? Oh, kedua-duanya. Oh, keduanya ya, Prof. Terus itu dilakukan kurang lebih 18 tahun lalu, 18 tahun lalu. Oh, 18 tahun yang lalu. Saya kira 18 tahun tuh gitu terus. Apakah sekarang masih bisa dikerjakan? Bisa. Atau dengan denda yang lain? Nggak ada. Tuh, ini bukan pinjol ini. Bukan pinjam. Okay. Bukan pinjaman online ini Oke. ya. Berbunga-bunga enggak lah ini ya. Bisa dikerjakan sekarang. Kalau memang tidak kuat, tidak mampu, ya sudah diganti saja. Ya, memberikan makanan sebanyak 60 orang. 60 fakir miskin. 60 orang untuk miskin ya, miskin, yatim atau fakir miskin. Tergantung seharinya berapa. Sesuai makanan yang keseharian. Iya toh sekarang umpamanya Bunda ini setiap hari makannya itu untuk makan pagi itu 15.000, kemudian siangnya 15.000, malamnya 15.000, berarti 45.000 toh? Dikali 60. Dan itu bisa diangsur. Oh ya. Bisa diangsur ya. Itu dalam waktu 1 hari dalam 1 hari batal puasa tadi ya, Prof? Iya. Iya, pokoknya sekali itu hukumannya itu 60 60 hari. makanan.
Dan itu puasanya juga berat loh Mas Hilmi. Harus berturut-turut, nggak boleh potong ya. Nggak boleh tuh, Prof. 1 bulan aja. Hah? Itu puasanya niatnya apa, Prof? Ya niati denda. Oh, Denda ini sebagai pelajaran, hukuman untuk yang melakukan pelanggaran. Wong Ramadan itu bulan yang sangat suci kok dipakai untuk itu, gitu ya. Padahal suami istri kok. Loh, jadi kalau nggak suami istri tambah. Ya subhanallah, ya saya doakan Bunda kuat. Bunda ini orang baik ya, masih mikir tentang itu, ya. Jadi kalau tadi sekeluarga suami istri 120 orang miskin tuh ya. Iya. 2 kali makan. Kalau apa? Kan suami istri sama-sama kena. Oh iya betul. Satu orang itu situ. 60.000. satu orang 60, Prof. Satu orang 60 hari. 60 hari. Kali Mesin, ya. kali apa? Kali hari per hari tadi loh. Nggih. Uang makan per hari tadi itu. Nggih. Pokoknya namanya 60. Nah, itu bisa diangsur. Itu namanya kafaratnya itu denda. Denda kafarat. Denda itu. Nah, kalau 2 orang berarti kali itu, dan itu boleh diangsur. Prof, ini puasa ataupun membayar denda ini boleh dipilih, Prof, atau harus dua-duanya? Oh enggak lah, salah satu saja. Oh, pilih salah satu. Nggih. Salah satu saja. Subhanallah, saya doakan orang-orang yang begini ini ya. Memang orang itu kalau sudah syahwat itu memang susah ya memang ya. Iya itu susah Mas Hilmi kalau itu. Dan kadang-kadang begitu itu memang dia memang ini Mas Hilmi, apa yang syahwatnya bertumpuk-tumpuk itu apa namanya itu Mas Hilmi? Hyper seks. Hyper itu di atas rata-rata. Itu banyak yang begini ini. Nah, kalau begitu ya nggak usah sering-sering pulang lah, sholat di musola saja itu. Atau kerja sampai nanti pulang baru maghrib saja lah itu. Supaya menghindari itu. Oke, kalau dia memang ya ada orang yang nggak begitu. Ada yang pagi iya, malam iya gitu, ada itu. Dia pusing. Tapi iman itu memiliki kekuatan besar. Oke, ada lagi silakan. Baik, ini ke pertanyaan saya Budia. Assalamualaikum. Saya di Tropodo. Bagaimana kalau setiap pagi saya mengeraskan volume radio El Victor? Niat saya biar yang mendengarkan bisa tentram hatinya, dapat syafaat dari Allah. Dan ya kalau Rabbi. tetangga saya nyetel dangdutan, volume radionya saya kecilkan. Kami akrab semua dengan saudara dan tetangga. Dan bagaimana kalau pas nyuci sayur saya niatkan agar jadi makanan yang menyehatkan? Apanya yang susah ini? Ya. Menyehatkan dan El Victor dikeraskan toh? Nggih. Ya banyak toh, asalkan itu. Bahkan di Mojokerto ini El Victor itu dimasukkan di masjid tuh Mas Hilmi. Oh, ada yang begitu ya, Iya. Prof? Saya ini kapan hari ceramah di Mojokerto itu dia bilang radio El Victor itu saya, kalau siaran bapak itu siaran saya itu kadang dimasukkan di masjid itu, sak kampung dengar. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi pedalaman itu. Di masjid, Bro? Iya, di masjid. Makanya kita harus hati-hati kalau ngomong ya, karena itu masuk di masjid. Nggih. Ya. Ya, kalau di masjid ya mestinya iklannya itu dimatikan dulu, tapi enggak, itu disetel terus ditinggal. Nah itu juga. Terus di pom bensin Sidoarjo ini, Aloha ini juga itu ya ada. Itu apa namanya? Penjaganya bosnya juga selalu. Iya itu radio. Kemudian Aloha, di Aloha. Mengikuti PTSB beberapa kali, Pak. Terus di jalan tol di bagian ini di apa itu? Ini bagian dulu pada waktu belum mesin itu, penjaga itu dikeraskan juga semua, kanan kiri dengar. Orang yang bayar itu dengar. Dengar El Victor ya, Bro? Dengar itu. Saya waktu itu nggak bisa siaran, terus di situ, loh ini suara saya di sini. Rekaman. Boleh saja asalkan itu tidak mengganggu yang lain. Tapi kalau membuat marah yang sebelahnya ya jangan. Nggak boleh begini. Kamu nyetel dangdut, kamu keraskan, saya nggak apa-apa. Sekarang aku nyetel begini, kamu persoalkan. Oh, nggak boleh begitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kebaikan itu tidak boleh disampaikan dengan cara yang tidak baik.
Sate itu enak, tapi kalau Anda suguhkan dengan dilempar nggak boleh. Oke ya, gitu. Terus mencuci kangkung ya apa? Mencuci buah sayur Buah diniati untuk ya tambah bagus tuh itu. Didoakan lagi itu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya Allah, jangan sampai makan masakan saya ini keracunan. Toh? Keracunan ya Allah itu. Didoakan begitu, ya Allah jadikan itu bagus, itu berarti kangkungnya itu diberi energi Allah di situ. Allah. Ya beda tuh kangkung yang dimasak dengan doa dan ini enggak, itu beda. Beda tuh. Kalau didoakan berarti energi masuk. Yang masak-masak untuk warung segala itu, tolonglah bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fis sama'i was sama'il alim. Kalau nanti Anda itu warung, kebetulan yang namanya nasib toh, tiba-tiba itu orang yang datang ke situ 10 orang, 20 orang keracunan. Loh, terus masuk rumah sakit, orangnya lapor polisi. Ayo, gimana Mas Hilmi? Itu seluruh penghasilan selama 40 tahun itu untuk biaya ini nggak cukup. Baca itu yang jadi bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Ya Allah, dengan nama Allah ini saya masukkan dalam makanan ini supaya itu la yadurru. Tidak ada penyakit atau bahaya yang bisa muncul karena sudah saya beri energi bismillah. Prof, ini waktunya habis. Oh, habis ya, habis. Tapi saya sudah terlanjur memasukkan telepon, Prof. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Silakan. Satu telepon. Mohon singkat dengan siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, ya, langsung saja. Ya, begini Prof. Kan kalau sholat itu sakit, terus rakaat pertama itu dia itu pingsan, terus kan sudah batalkan Prof ya sholat itu. Terus gitu, terus sadar lagi, terus pada saat itu kan jamaah, terus di rumah itu dia itu berusaha untuk sholat lagi, kan nggak bisa berdiri, mau wudhu lagi nggak bisa, terus tayamum, setelah tayamum berusaha untuk sholat lagi, tapi setelah sholat sambil tiduran, terus lelap terus, diulangi lagi, lelap terus, diulangi lagi, lelap terus, nggak bisa gitu. Terus bagaimana dengan sholatnya? Apakah itu hutang atau gimana, Prof? Karena dia tidak sadar ya, tidak hutang itu. Karena dia memang sholat itu hanya diwajibkan bagi orang yang sadar. Ya, dia itu walaupun dipaksakan itu dalam kondisi yang tidak sadar juga. Jadi orang yang tidur, orang yang gila, orang yang lagi itu kena penyakit itu nggak kena kewajiban, ya. Enggak usah dipikirin, enggak hutang itu enggak hutang. Enggak, sudah itu. Yang penting ada usahanya ya, Prof. Karena dia sudah tidak kewajiban, ya, gitu. Tidak kewajiban. Ya banyaklah itu yang sakit begitu itu banyak. Karena mungkin diabetesnya sudah tinggi, terus ini itu kemudian ngomongnya kok sudah ngeleyor gini ini wong siang gini terus iya ya subuh begini kok ya gitu ya Pak. Itu sudah begitu, itu sudah diajak ngomong ini bukan subuh Pak, ini maghrib. Kamu itu ya sudah, tidak usah berbantah. Orang ini tidak kena kewajiban. Ya, saya kira begitu. Prof. Cukup, mudah-mudahan manfaat acara ini. Senang sekali bisa bersilaturahim dengan Mas Hilmi, Mbak Elvina di studio dan juga seluruh pendengar El Victor yang sungguh kami cintai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma adillana ya Allah, Allahumma adillana ya Allah ma'adillana ya maladilla illa dhilluh. Ya Allah, besok seluruh pendengar El Victor ini pada hari kiamat ketika banyak orang kepanasan, berikan kami payung dari arasmu. Amin. Wasqina min haudi nabiyyika Muhammadin syurbatan hani'atan mari'atan lana dhma'u ba'daha abada. Ya Allah, melalui doa bersama yang kami amini ini ya Allah, jadikan ketika orang haus kami Engkau kirim ya Allah air dari telaga Al-Kautsar. Amin. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak untuk yang mendengarkan acara ini. Badannya sehat, tidak susah, anak-anaknya menjadi ulama besar, menjadi pengusaha yang sukses, menjadi orang yang berkarya besar dan membanggakan orang tuanya. Ya Allah, jadikan kami semua ini bisa membukakan pintu surga untuk orang tua kami. Jadikan anak-anak kami ya Allah bisa membukakan pintu surga untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah
Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya Allah. Terus bro. Sama-sama. Amin. Berkah. Sampai ketemu hari Jumat depan. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Prof. Ali, ilmunya hari ini luar biasa. Semoga Prof. Ali keluarga selalu sehat, bahagia, tentram, sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita pun harus pamit dulu untuk pagelaran pagelaran Fajar Syiar hari ini ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mohon maaf, saya Helmi Ansori. Saya Alvin Haji mohon undur diri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.